Hai semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Aini. Saya dari program S1 Prodi Manajemen dengan NPM 246100044. Di sini saya akan membahas mengenai tentang struktur modal dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Febrianto SEMM. Jadi, dalam video ini saya akan membahas tentang struktur modal, di mana struktur modal itu adalah sebuah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana modal sendiri dari modal sendiri berasal dari saham laba yang ditahan dan pendanaan yang berasal dari luar, yaitu hutang atau debt financing. Ya, di sini terdapat satu soal tentang struktur modal, yaitu suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 44 juta dengan tingkat bunga 15%, laba operasi bersihnya 8 juta dengan tingkat kapitalitas 20% dan sahamnya 10 lembar. Jadi kita mencari yang A, bagaimana nilai perusahaan dan hitunglah nilai KE-nya. Kemudian yang B, jika perusahaan tersebut mengganti sebagian modal sahamnya dengan modal hutang 200 juta, bagaimana nilai perusahaan dan hitunglah KE-nya. Oke, kita langsung bahas yang ke A dulu. Nah, oke, baik teman-teman, kita langsung bahas yang A. Jadi, keterangan awal, laba operasi bersihnya dilambangkan dengan O, 8 juta, tingkat kapitalitasnya KO 20%, nilai pasar hutangnya B 44 juta, kemudian nilai sahamnya 4 juta dan nilai total perusahaannya dilambangkan sebagai V 40 juta. Nah, kita pertama kali yang kita lakukan yaitu cara mencari V-nya atau nilai perusahaan dengan rumus O dibagi KO. Jadi 8 juta dibagi dengan 20% atau 0,2 kita desimalkan menghasilkan 40 juta. Selesai, kemudian cara mencari S-nya, nilai pasar saham, rumusnya S sama dengan V dikurang B, yaitu 40 juta dikurang dengan 44 juta dengan menghasilkan minus 4 juta. Jadi kesimpulannya, nilai perusahaan ini lebih kecil daripada hutangnya. Jadi perusahaan ini tidak sehat secara teori bangkrut. Kemudian lanjut ke laba pemegang saham, yaitu E, rumusnya sama dengan O dikurang I. 8 juta dikurangkan dengan 15% dikalikan dengan 44 juta. Menghasilkan 8 juta dikurang dengan 6.600.000 sama dengan 1.400.000. Kemudian kita lanjut lagi yang nilai KE-nya. KE E dibagi S, yaitu 1.400.000 dibagi 4 juta menghasilkan 0,35%. Kemudian harga saham per lembarnya 4 juta dibagi dengan 10.000 menghasilkan 400. Oke, lanjut saja kita bahas yang B. Jika perusahaan mengganti sebagian uangnya dengan modal 200 juta, sehingga diperlukan sebanyak 200 juta dibagi dengan 400 sama dengan 500.000, sehingga jumlah saham yang beredar 10.000 dikurang 500.000 sama dengan 490 lembar saham. Keterangannya, laba operasional bersihnya 8 juta, tingkat kapitalisasinya 20%, nilai pasar hutangnya minus 160 juta, kemudian nilai pasar sahamnya 200 juta,
Nilai total perusahaannya 400 juta. Lanjut, cara mencari B atau nilai pasar hutangnya, yaitu rumusnya B V dikurang S. 40 juta dikurangkan dengan 200 juta minus 160 juta. Kesimpulannya hasil tersebut negatif ya guys. Kemudian laba pemegang sahamnya seperti yang tadi, E sama dengan O dikurang I. 8 juta dikurangkan dengan 15% dikali minus 160 juta menghasilkan 80 juta dikurang minus 24 juta, kemudian menghasilkan E 32 juta. Tingkat return modal sendirinya KE E dibagi S 32 juta dibagi 200 juta menghasilkan 0,16%. Jadi harga saham per lembarnya itu 200 juta dibagi dengan 490 juta menghasilkan 408.163 per lembar ya guys. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf atas video saya yang kurang sempurna. Sebelumnya saya hanya membacakan saja, tetapi sebelum itu saya sudah mengerjakannya dengan sendiri dan dengan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.